Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Sobat Komsos Paroki Santo Ignatius, sahabat pelita iman Katolik. Nama saya Ardi MSc, kini masih berkarya di Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasen. Salam dari tempat yang dingin dan sejuk Kota Tomohon. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang busana liturgi atau apa yang juga dikenal dengan nama vestimentum. Nah, itu pun yang ingin saya jelaskan mungkin sangat sedikit ya tentang kekayaan busana liturgi kita. Pertama, Bapak Ibu melihat apa yang saya pakai saat ini. Kadangkala ada orang yang langsung merasa bahwa ini adalah busana liturgi. Ini adalah busana rohani sebenarnya. Sama seperti kalau kita memakai pakaian dinas harian, ya ini para imam. Lengkapnya ini pun sebenarnya belum terlalu lengkap. Nah, mungkin ada yang berkata, loh, pastor itu suka sekali mau jadi uskup sampai sudah memakai atribut-atribut uskup. Sebenarnya tidak. Jadi apa yang sebenarnya Bapak Ibu lihat dalam atribut atau pakaian-pakaiannya uskup, itu juga berlaku untuk para imam. Hanya saja warnanya yang berbeda. Begitu pula dipakai oleh para kardinal. Hanya saja warnanya yang berbeda. Kalau para imam menggunakan warna hitam, para uskup menggunakan warna ungu, dan para kardinal menggunakan warna merah. Dan tentu saja paus menggunakan warna putih. Nah, sekarang mari kita mulai dengan yang ini, bireta. Ya, bireta ini ya warna hitam, karena saya adalah seorang imam, bukan uskup. Ada yang boleh pakai, ada pomnya sedikit di sini ya, silakan juga. Ini lagi ini adalah kebiasaan penggunaan busana harian para imam. Lalu kemudian apa yang juga dikenal dengan nama solideo. Ini juga dipakai oleh para imam yang saat ini biasanya dipakai oleh uskup tapi berwarna ungu. Sedangkan kalau warna merah, nah ini. Ya, kalau warna merah itu tentu saja bukan imam, bukan pula uskup, tetapi kardinal. Karena saya bukan kardinal, saya jangan pakai yang warna merah ya. Saya pakai yang warna hitam. Gitu. Nah, kemudian selain bireta dan juga solideo ini, Anda juga kenal yang namanya fascia. Fascia itu sabuk. Ya, supaya kelihatan lebih rapi. Kalau para uskup menggunakan warna ungu. Kalau kardinal menggunakan warna merah. Kalau imam menggunakan warna hitam. Jadi sekali lagi, fascia, bireta, solideo, maupun juga ini adalah jubah hitam itu melekat kepada para imam. Tentu saja setelah Konsili Vatikan kedua, apalagi masa-masa sekarang, tidak ada kewajiban untuk menggunakan hal-hal ini. Saya suka sekali menggunakan hal-hal ini karena saya merasa bahwa ini adalah bagian dari kekayaan gereja Katolik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada busana liturgi. Ini adalah busana harian. Sekarang busana liturgi. Busana liturgi ini dipakai di sakristi. Sakristi dalam pemahaman saya adalah tempat di mana kita yang dari luar itu dikuduskan. Maka saya sangat mengharapkan semua petugas liturgi, para imam, lektor, misdinar, prodiakon, bagi juga yang ada yang punya prodiakon ya, itu di ruang sakristi hening. Karena disitulah proses pengudusannya. Nah, kalau kita yang pakai baju berwarna hitam atau juga berwarna hitam ini, maka kita menggunakan apa yang namanya alba. Nah, tolong albanya. Nah, jadi alba itu dari bahasa Latin yang artinya putih. Maka baik uskup yang menggunakan warna ungu, kardinal yang menggunakan warna merah, imam yang menggunakan jubah berwarna hitam, wajib menggunakan alba sebelum memakai stola dan kasula. Bukan Pastor Ardi yang bilang, bukan. Tapi itu menurut pedoman umum Misale Romawi. Maka kalau saya mau menggunakan ini ya, saya lepaskan dulu semuanya, ya, termasuk sabuk, tapi kalau yang jubah tidak, tentu saja. Lalu kemudian saya lapis dengan yang warna putih. Inilah alba. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya saya tidak menggunakan alba dan saya hanya bertugas sebagai seremoniarius, saya biasanya menggunakan apa yang namanya superpli. Pendek. Ini ya. Lalu saya bisa menggunakan stola. Tidak boleh kasula. Ya. Ini superpli, kemudian memakai stola. Bapak Ibu pasti sering melihatnya di beberapa peran ekaristi, ada imam-imam
Atau Pastor Terry ya di Ignatius waktu dalam tabisan uskup, Pastor Terry menjadi seremoniarius menggunakan jubah hitam dan memakai superpli. Dan kalau imam ya bisa juga menggunakan stola di atasnya. Nah, ini di seminar sakristi Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kaskasen. Kami berusaha semaksimal mungkin menggunakan vestimentum atau busana liturgi sesuai dengan pedoman. Harus sesuai dengan pedoman. Karena ini adalah dapur di mana para calon imam dididik dan dibina. Nah, karena itu kalau di sakristi kami, itu ada doa-doa sebelum menggunakan pakaian liturgi. Pertama adalah mencuci tangan. Itu doanya, ya Tuhan, berilah kekuatan atas tangan-tanganku, agar setiap noda lenyap dari tanganku, sehingga aku boleh melayani Dikau dengan hati dan raga yang tidak tercemar. Itu cuci tangan dulu. Kemudian, menggunakan amik. Amik itu apa, Pastor? Nah, inilah amik. Ya. Jadi seperti yang saya katakan, kita masih menggunakan jubah, ya, pakaian harian, pakaian rohani kita. Lalu amiknya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, amik ini supaya kasulanya kalau secara teknis ya tidak menjadi kotoran, ini diselip-selipkan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di mana ya, di YouTube mungkin dalam penggunaan amik. Nah, kalau sudah ada doanya juga. Ya Tuhan, letakkanlah pelindung keselamatan pada kepalaku untuk menangkis segala serangan setan. Jadi sebelum kita menggunakan itu, kita biasanya taruh di sini. Ya Tuhan, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, baru menggunakan alba tadi. Ya, alba. Itu pun ada doanya. Sucikanlah aku ya Tuhan dari semua serangan si jahat dan bersihkanlah hatiku di dalam darah Kristus Sang Domba sehingga aku dapat memperoleh kesukaan kekal. Itu doa ketika menggunakan alba. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini saya kasih sedikit kasih tambahan soal alba ini. Kalau Anda lektor ya di paroki-paroki, sebenarnya Anda boleh menggunakan busana harian Anda. Kalau Anda buka misa di Vatikan, yang jadi lektor itu menggunakan jas, ya, pakaian yang sopan untuk membaca. Tapi kalau mau menggunakan, itu cukup menggunakan alba, lalu diikat dengan singal. Cukup, itulah pakaian liturgi dari petugas lektor. Tidak perlu ditambah dengan, saya lihat ada beberapa paroki suka menambah dengan samir. Sebenarnya itu tidak normatif. Ya, saya tidak katakan itu salah, tapi saya mau katakan itu tidak sesuai dengan pedoman, tidak normatif. Nah, tadi ya, sudah pakai amik, sudah pakai alba yang panjang itu, kemudian diikat dengan singal. Ini berlaku juga untuk para petugas awam, ya, petugas awam yang menjadi lektor, itu mereka menggunakan single ini. Termasuk para misioner, ya, para misioner. Kecuali mereka menggunakan superpli single, ya, orang bilang tali, ya, single ini. Nah, bagaimana cara mengikat single? Saya diajari ketika saya di Keuskupan Malang. Apakah ini tradisi seluruh dunia? Saya juga tidak menanyakan itu. Tapi kalau saya belajar dari Keuskupan Malang ya, setelah menggunakan amik dan alba, saya memakai single. Seperti ini. Ya. Kemudian dikencangkan. Lalu dibuat seperti ada seperti ini. Nah, kemudian dikencangkan lagi, nanti stola akan masuk. Dan bukan harusnya ya, tapi kalau sesuai pedoman, bahkan di buku kamus liturgi, itu stola imam menyilang. Ya, disilangkan, bukan lurus. Kalau lurus itu untuk uskup. Tetapi mungkin saya yang kurang baca, mungkin ada pedoman tambahan yang belum saya dapatkan, sehingga praksisnya sekarang itu biasanya stola imam langsung lurus ke bawah. Tapi kalau pakai pedoman dan apalagi pakai rumusan tridentin itu menyilang, ya, untuk stola. Itu tadi single ya. Kemudian ada manipul, tapi manipul ini kami tidak punya, ya. Kami jarang memakai manipul di sini. Kemudian stola. Nah, ini juga stola. Nah, stola ini ada doanya juga. Ya Tuhan, kenakanlah kembali stola kekekalan ini yang telah hilang karena perbuatan para leluhur kami, dan perkenankanlah aku meraih hidup kekal meski aku tak pantas menghampiri misterimu yang suci. Nah, setelah
menggunakan semuanya itu, baru kita menggunakan kasulah. Kasulah. Ada doanya juga, ya. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, buatlah aku sanggup mengenakan pakaian ini agar dapat memperoleh rahmat-Mu. Amin. Jadi semuanya ini dipakai, busana liturgi itu dipakai. Terutama yang apa ya? Amik, alba, single, manipel, stolan, kasula. Karena itu bukan untuk kepentingan imam, tapi untuk kepentingan liturgi yang anggun dan mulia demi kemuliaan Allah dan pengudusan umat. Saya sering mengajar kepada teman-teman di sini, ketika kamu jadi pastor nanti, orang akan dengan sangat murah hati berikan banyak hal kepada kamu. Banyak hal yang akan diberikan. Kalau kamu bisa beli ini, itu, belilah busana liturgi yang anggun dan mulia, sejauh kamu mampu, dan sejauh bisa disediakan oleh paroki, ya, dan gunakanlah semuanya itu sesuai dengan pedoman, karena itu bukan untuk si pastor A, B, C, tetapi untuk Kristus. Karena ketika imam di peran Ekaristi, dia adalah in persona Christi. Dialah pribadi Kristus. Dialah Kristus yang lain. Nah, teman-teman yang terkasih, kurang lebih itu untuk busana liturgi para imam, dan saya sedikit menyinggung tentang busana liturgi dari para lektor yang menggunakan alba tadi. Masih ada begitu banyak kekayaan busana liturgi, ya. Ada velum, ada ya rupa-rupa banyak hal yang saya mesti katakan, tapi saya rasa cukup sampai di sini. Dan saya harapkan, sekali lagi, di sakristi bukan untuk keramaian. Di sakristi bukan untuk orang latihan. Sakristi di dalam keheningan Tuhan mengubah kita, memakai kita yang fana, yang penuh dosa untuk perayaan Ekaristi supaya banyak orang merasakan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati.